It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, now it's gonna be you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Teknologi Masyarakat semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami sedang berada di Desa Bulak, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Kami akan melakukan penelitian terhadap ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang di bidang pertanian di desa ini. Kenalkan, nama saya Aribah. Nama saya Segara Mangkubumi Saputra. Nama saya Sifat Tazkirah. Nama saya Melinda. Nama saya Hamdan Syakirin. Nur Hidayat. It's you. Sekarang kita akan memasuki sebuah ruangan di mana di sini itu ada perubahan teknologi yang sangat luar biasa. Mari kita lihat. Saya Nur Hidayat. Sekarang kami sedang bersama Bapak siapa Pak namanya Punten? Bapak Aji Jumair, pemilik pabrik ini ya Pak? Ya. Pemilik bangunan ini. Bapak memiliki pabrik ini dari tahun berapa Pak? 2003. 2003 ya. Berarti sudah lama. Sudah sekitar berapa tahun? Kalau bangunan ini 2019. Oh, bangunan ini berarti. Bangunan sana 2003. Oh, berarti sudah berjalan 2 Iya. Iya, 2 tahun. Jadi ini kalau Bapak terinspirasi dari apa Pak sehingga mendirikan bangunan ini? Ini tuh teknologi pasca panen ya, alat mesin itu. Oh, iya. Namanya vertical dryer. Oh, vertical dryer. Iya, Pak. Pamatkan hasil panen ketika lagi terjadi musim hujan. Iya. Kebetulan lagi ada gangguan ini kena kebakar dinamonya. Jadi lagi belum proses, lagi nggak produksi. Itu hasil produknya ada yang tercurah gitu. Oh iya Pak. Jadi ini ada berapa mesin Pak? Kalau sini ini vertical dryer, kalau Iya. di sana rice mill-nya, kalau ini untuk packingnya, itu untuk packing, untuk backpacking. Ya. Nah, ada tiga kelompok mesin lah. Di sini vertical dryer, yang itu rice mill, yang itu untuk packing otomatis. Semuanya sebuah otomatis. Iya. Ini milik Bapak sendiri? Oh. Bapak beli dari mana Pak? Kalau boleh tahu? Dari PT Hutan. Oh iya. Oh iya Pak. Untuk penggunaan teknologi ini sendiri itu ada suka dukanya nggak sih buat Bapak? Ya sebenarnya ini kan untuk meringankan pekerjaan ya. Artinya kalau biasanya kita pakai yang konvensional, pakai lantai jemur. Nah lantai jemur ini kan nggak bisa dipastikan karena cuaca ini kan kadang-kadang hujan. Tapi kalau yang ini ada kepastian. Cuman ini juga tetap aja lah, namanya teknologi kadang-kadang terjadi gangguan ya. Itu kan lagi kebakar nih dinamonya baru lagi diganti. Jadi sukanya ya kalau ini pasti lebih cepat, 1 hari itu bisa langsung kering. Berarti sebelum ada teknologi ini biasanya pakai apa? Pakai bed dryer yang sana itu pengering yang konvensional yang bukan otomatis, itu ada yang tadi cuma kita nggak aktifin, itu pun sedang dalam proses perbaikan. Nah ini yang otomatis. Kalau yang biasa jemur ya nanti jemur aja. Kemudian yang perbedaan yang terasanya, yang sangat terasa apa sama? Kalau yang bed dryer itu keringnya nggak merata. Kalau yang vertical dryer ini rata. Kalau di sana itu biasanya yang paling bawah itu paling kering, yang di atasnya kurang kering. Tapi kalau yang ini semua rata kering. Tapi di daerah sini yang menggunakan mesin ini udah banyak nggak sih Pak? Masih langka, masih jauh. Ke Kabupaten Cirebon itu baru beberapa titik lah yang ada. Di Panguragan juga ada. Kemudian di Bakung ada, di sini, kemudian di Cirebon Utara itu ada. Lebihnya ya paling bed dryer hampir banyak kalau bed dryer. Kalau yang ini masih jarang. Awal adanya ini tuh inovasi dari mana? Oh ini tuh sebenarnya ini kan
teknologi global ya. Artinya bahwa teknologi dryer ini adalah teknologi yang global, artinya negara lain itu udah lebih dulu pakai gitu. Kayak model Thailand, Vietnam, itu lebih dulu pakai teknologi pasca panen yang sangat canggih lah. Justru kita ini jujur aja lah ketinggalan dalam hal teknologi pasca panennya. Artinya baru 1-2 yang menggunakan teknologi yang modern ini. Dan pinginnya ke depannya ya semua penggilingan itu melakukan revitalisasi, artinya bahwa mereka dilengkapi dengan teknologi yang memadai gitu. Jangan yang konvensional terus itu, sehingga kualitas daripada hasil produksinya bisa lebih baik. Gitu. Memudahkan ya. Insya Allah teknologi itu ya tujuannya untuk memudahkan. Berarti harapan Bapak sendiri untuk petani di daerah sini seperti apa, Pak? Ya harapannya petani itu ya terutama ya memahami betul terkait dengan apa yang mereka perbuat. Artinya bahwa untuk menghasilkan produk beras yang berkualitas itu diusahakan bisa 1 hari selesai. Artinya dari panen sampai kering itu diusahakan itu bisa lebih cepat, lebih baik gitu. Artinya jangan sampai gabah yang panen itu menumpuk di sawah atau tidak terontokkan. Nah itu pun akan menurunkan kualitas daripada gabah itu sendiri deh. Kalau dari petani yang masih menggunakan alat tradisional masih banyak, Pak? Masih ada? Ibaratnya kan daripada tidak ada sama sekali ya apapun ya jadilah. Artinya dengan lantai jemur pun juga udah bagus lah. Yang penting bahwa hasil panennya segera terselamatkan. Itu tujuan utamanya kan itu. Terlepas kalau teknologinya ini belum punya ya kita pakai lantai jemur biasa pun bagus lah. Yang penting mas petani tahu betul apabila lama penyelamatannya, maka yang akan dia hasilkan adalah produk gabah atau beras yang turun mutu. Itu yang perlu dipahami oleh semuanya. Jadi berpengaruh ya kepada Sangat berpengaruh deh. 1 hari kita terlewatkan dalam proses tahapan dari mulai panen, kemudian perontokan, kemudian penjemuran, itu berdampak pada penurunan mutu. Itu yang perlu dipahami oleh semuanya. Jadi akan berdampak ketika turun mutu kan berdampak pada harga. Nah itu. Jadi dengan kecepatan penanganan itu akan menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian harga yang punya daya kompetitif. Oh, jadi sebenarnya padi itu sama ya, tapi cara pengolahannya atau bagaimana Pak, yang membedakannya itu? Secara varietas itu kan semua punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi secara umum bahwa penanganan pasca panen yang cepat itu akan menghasilkan kualitas beras dan gabah yang lebih baik. Itulah kata kuncinya seperti itu. Makanya pemerintah itu ya harus mensupport tentang teknologi pasca panen. Kalau ingin menghasilkan beras-beras yang berkualitas. Karena tanpa didukung dengan teknologi pasca panen, maka jangan harap kita akan mendapatkan beras yang berkualitas. Jujur aja kita ini ketinggalan jauh tentang teknologi pasca panennya. Nah, jadi teknologi pasca panen yang harus disupport apabila itu sangat berdampak pada penurunan harga. Ya lama penanganan ya udah harga hancur. Nah itu seperti itu. Nah, menyambung dari tadi omongan Bapak tentang pemerintah. Nah, misalkan pemerintah membuat keputusan impor beras dari luar, berdampak nggak buat di sini? Amat sangat berdampak. Iya. Soalnya Bapak saya juga petani gitu dari. Saya basicnya adalah petani, hanya kebetulan petani yang kemudian berdagang. Dari sisi petani ya kami sangat prihatin bahwa di saat panen pemerintah melakukan impor, tetapi sebagai pedagang pun juga saya sangat terdampak. Artinya bahwa ketika kita mempunyai stok kemudian datang impor itu secara psikologi pasar itu langsung bikin harga turun. Karena hukum pasar itu kan tidak hanya supply and demand, tetapi ada faktor X. Faktor X inilah yang kadang-kadang susah diprediksi. Faktor X itu bisa kebijakan pemerintah, yang tadi itu seperti itu, atau kemudian bencana, kemudian yang lain-lain. Itu faktor X itu susah untuk kita prediksi. Kalau supply and demand kan bisa dilihat dengan kasat mata, dengan data yang ada. Tetapi ketika faktor X ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh semua pelaku bisnis. Ya, hari ini pemerintah ngomong apa, besok pemerintah ngomong apapun itu akan berdampak pada perubahan harga. Nah, kan Bapak saya juga petani nih Pak, tadi tebu. Nah, pasti merasakan dong kalau misalkan Impor kan? iya, gula impor. Nah, itu bukan makan aja susah tuh Pak. Nah, untuk ini dari sini sendiri dari pihak petani ini cara menanggulanginya atau cara mengatasi ketika ada kebijakan seperti itu bagaimana Pak? Untuk makan isinya atau untuk biaya atau apa? Saya kira untuk memperjuangkan nasib kami sebagai petani atau sebagai
mereka yang kemudian berkecimpung di dunia perkebunan. Organisasi yang perlu kita kuatkan, artinya sebagai wadah untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan keluhan kita itu, ya kita harus punya organisasi. Ketika kita bersuara sendiri-sendiri itu tidak lebih efektif gitu. Organisasi adalah wadahnya. Kayak model misalnya orang petani tebu ya tergabung dalam APTRI lah mungkin ya, Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia. Dan kalau kami dari penggilingan ini tergabung dalam Perpadi, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia. Itu sebagai wadah aspirasi. Apabila ada kebijakan yang sekiranya sangat berdampak pada kita sampaikan melalui jalur atau wadah organisasi atau kendaraan organisasi yang bisa agar sampai kepada pengambil kebijakan. Ya, itu seperti itulah mungkin caranya gitu. Berarti harapan Bapak sendiri terkait pemerintah yang misalkan mendatangkan kebijakan seperti itu, bagaimana Pak harapannya? Pada pemerintah tahu betul apa yang dibutuhkan masyarakat dan tahu betul terhadap data yang ada di lapangan. Kelemahan pada kebijakan itu kan selalu berbasis data. Data satu dengan yang lain kadang-kadang tidak ngeklik atau tidak sama, sehingga pemerintah dengan seenaknya itu mencomot salah satu data sebagai dasar kebijakannya. Ya, ini yang kadang-kadang berdampak kepada kondisi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik gitu. Itu sangat-sangat erat hubungannya kebijakan politik itu dengan kondisi seperti itu. Kemudian dari pihak pabrik sering mengadakan sosialisasi atau memberi pemahaman kepada warga nggak sih Pak terkait mesin atau teknologi seperti ini? Kalau masalah teknologi ya mungkin kita jarang sih ibaratnya mensosialisasikan, tetapi marga pun untuk sekitar kita ini ya mereka tahu lah bahwa di dalam teknologi perberasan itu mulai ada peningkatan terhadap teknologinya setahap demi setahap. Karena sementara yang kita ada saat ini adalah teknologinya masih teknologi yang boleh dikatakan masih agak ketinggalan apabila dibandingkan dengan standar Asia saja lah. Misalnya kita dengan Thailand, dengan Vietnam, apalagi dengan Jepang. Indonesia ini masih jauh ketinggalan. Baru 1-2 lah penggilingan padi yang ibaratnya mempunyai teknologi yang memadai gitu. Yang ada adalah teknologi yang sedang atau yang biasa atau konvensional. Dan itu pun sudah lebih baik daripada tidak ada sama sekali gitu. Kalau ada teknologi pertama kali kayak gini nih Pak, atau apa ya dampak di masyarakat tuh ada nggak sih yang mengiranya atau punya pikirannya kayak lebih baik apa ya memproduksi sendiri daripada menggunakan teknologi itu ada nggak Pak sebelum Bapak awal punya teknologi ini gitu? Teknologi ini kan tadi ya untuk mempermudah kita atau juga meningkatkan kapasitas. Artinya sebelum teknologi kita yang kita miliki ini, kita kan mengandalkan sepenuhnya pada proses alam. Artinya kalau cuacanya bagus, ya berarti cepat keringnya cepat. Kalau cuacanya hujan terus, ya berarti otomatis keringnya lama. Dengan adanya teknologi ini memberikan harapan kepada masyarakat petani, khususnya bahwa saya salah satu pasar yang bisa memberikan penyerapan lebih banyak terhadap produk-produk pertanian. Itu artinya bahwa kami bisa lebih banyak menyerap kalau memang karena saya bisa saja tidak beli karena hujan terus gitu loh. Tetapi ketika saya punya teknologi ini, saya bisa beli terus tiap hari. Karena ini kan udah bisa dipastikan 1 hari kering. Itu seperti itu. Kalau boleh tahu kan kalau dengan cara manual ya itu menghasilkan berapa karung, dan dengan cara seperti ini menghasilkan berapa karung Pak perharinya itu? Ini kan kapasitasnya 10 ton deh. 10 ton. Kalau yang landai jemur itu kebetulan kita hampir sampai 20 ton. Kalau masalah hasil itu tergantung dari bahan awal. Artinya kalau memang bahan awal dengan kadar air yang sama, ini lebih cepat. Yang pakai vertical dry lebih cepat. Cuman kapasitasnya aja yang kebetulan kecil kita hanya sampai 10 ton. Kemudian ada juga yang sampai 60 ton itu kapasitasnya. Cuman kita ini yang kecil lah, bukan yang paling kecil karena ada yang 5 ton juga. Yang vertical dry ya. Ada ukurannya ya Pak? Ada. Ini bahan bakarnya sekam. Ini bahan bakarnya cuma sekam aja. Sekam dari limbah penggilingan kita bisa manfaatkan buat bahan bakar open. Iya. Cuman kebetulan kita udah pakai listrik. Kalau sebelumnya pakai diesel. Cuman kita udah migrasi atau kita udah hijrah ke penggunaan energi yang lebih hemat. Kedua juga ramah lingkungan. Kan artinya kita dengan tetangga dengan pakai mesin ini kan tidak begitu bersuara keras. Jadi lebih ramah lingkungan. Masyarakat di sini tuh sepenuhnya percaya gitu Pak akan adanya teknologi ini gitu ya? Kalau
Percaya deh. Cuman masalahnya kan teknologi itu kan berkaitan dengan investasi. Artinya bahwa untuk alat yang model begini aja kan investasinya kan lumayan enggak. Kalau ya boleh dikatakan ini kan udah standar nasional. Yang model begini, bagusnya begini semua punyanya. Nah, ini dari fakultas apa deh? Dari PN, dari tarbiyah, Dari sosial. ilmu pengetahuan sosial. Kira dari fakultas ekonomi atau dari pertanian atau dari Karena kebetulan ini mata kuliah yang condong ke teknologi gitu pada zaman sekarang gitu. Iya. itu salah satunya. Iya, salah satunya. Teknologi modern dalam bidang pengeringan ya. Ini namanya vertical dryer, produknya adalah dari KT Dryer dari Agrindo. Ini pun yang disupport oleh pemerintah juga sama. Ini disupport oleh Kementerian Pertanian. Beda dari IPS, enggak Ya, dari dari- ekonomi. Udah, di sosial. Berapa? Baru semester 4, Pak. Oh, baru tingkat 2 semester. Iya. Bapak, terima kasih ya. Yuk, sama-sama. Ganggu waktunya. Terima kasih ya Pak. Bagus Pak, kami tuh sangat senang tuh. Pertama senang, terus mengapresiasi apa sih? Pokoknya keren gitu. Pertanian di sini tuh udah sangat maju tuh Pak. Harapannya bahwa seluruh Indonesia pemerintah bisa memperjuangkan alat ini sehingga dampak positifnya akan tidak terjadi penurunan harga ketika saat panen raya gitu aja. Ini fungsinya seperti itu. Karena ada alat ini sehingga kepastian pengeringan itu bisa dijamin. Tidak mengandalkan alam. Kalau alam kan urusan sama yang di atas. Kita pengen terang tapi Allah berkehendak hujan terus ya udah tidur aja. Ya oke deh. Yuk sama-sama sukses lah. Mudah-mudahan cepat ada keluar, kemudian mungkin di masyarakat dan bisa digunakan ilmunya. Ya Pak. Ya, amin Pak. Makasih ya Pak. Ya, Makasih ini Pak. satu kabupaten. Ini beda-beda Pak. Ya. Tarbiyah yang di mana? JN. I know how it starts. Kita lihat beberapa mesin yang ada di sini yang telah menurut kelompok kami mesin ini tuh pertanian di sini tuh sudah maju dari daerah-daerah yang lain. Ini mesin apa? Ini tuh untuk mesin penggiling padi. Jadi yang dulunya itu menggunakan mesin ini sebelum mesin-mesin yang itu tuh. Sebelum mesin yang mana? Yang Yang itu tuh. yang ini. Iya, yang ini. Ya, jadi dulunya itu masih menggunakan mesin. Jadi dulunya tuh petani di sini menggunakan mesin seperti ini. Lalu setelah ada kemajuan teknologi beralih ke mesin yang ini ya. Iya. Jadi mungkin lebih cepat ya. Lebih cepat. Dan nggak ada limbah. Nah, ya tadi tuh yang diserut Jadi nggak ada limbah. nggak ada limbah sih. Jadi ini Jadi limbahnya itu langsung apa namanya? Bukan apa ya? Bukan yang kayak kasar di sana tuh. Jadi di limbahnya ini lebih halus lagi. oh iya. Jadi limbahnya tuh lebih halus lagi dari biasanya. Dari biasanya. Ya. Kalau yang ini mesin buat apa? Ya sama itu nyambung kayak ini. Oh ini tuh satu kesatuan. Nah di sini juga ada mesin traktor yang buat membajak sawah. Yang itu mesin Mana? itu Itu perontok padi. perontok padi. Perontok padi. Nah sebelum komben itu menggunakan itu. Tapi Oh. itu bukan untuk padi. Itu biasanya untuk kacang hijau. Oh. Karena kecil ukurannya. Kalau yang untuk perontok padi itu agak besar. Ini mesinnya gede ya. Ini lagi jalan mesinnya. Kira-kira kalau ini adalah mesin komben yang digunakan oleh Bapak siapa tadi? Bapak Jumair yang setiap kali panen ya. Jadi mesin ini itu sekarang tuh di sini sudah tidak memakai tenaga manusia lagi. Sok, lanjut. Jadi untuk ketika panen itu menggunakan ini semua. Jadi tidak apa namanya? Tidak menggunakan manusia lagi, tidak dipotong-potong pakai arit lagi. Jadi udah ini semua. Udah jadi padi lah. Iya. Nggak ada daunnya lagi. Jadi udah jadi padi beneran. Tinggal dijemur terus jadi beras. Trust me, I've been broken before. Don't Kita sudah mengunjungi pabrik tempat pengeringan secara modern atau menggunakan teknologi, dan kita sekarang lagi di tempat pengeringan secara tradisional.
atau menggunakan sinar matahari. Ya, jadi bagaimana pendapat Anda tentang penjemuran secara tradisional dengan penjemuran secara menggunakan teknologi? Iya, di sini kan masih menggunakan tradisional. Kalau tadi menggunakan oven, ada yang namanya vertical dryer, vertical dryer sama horizontal dryer. Jadi kalau di sini masih menggunakan tradisional dan masih memanfaatkan sinar matahari langsung. Nah, perbedaannya apa? Kalau di sana sudah menggunakan teknologi, jadi tidak boros untuk mengeluarkan energi manusia. Tapi kalau di sini selain juga menggunakan energi manusia juga waktunya itu lama. Untuk padi bisa kering itu kisaran 3 hari atau bahkan sampai 5 hari kalau cuacanya tidak mendukung. Tapi kalau di sana itu 2 jam. Tadi kan udah ditanyakan kalau menggunakan vertical dryer atau pengering atau oven padi itu cuma 2 jam. Jadi ya perbandingannya itu cukup jauh ketika menggunakan teknologi dengan yang tradisional, dari efisiensi waktu dan juga memanfaatkan energi manusia juga. Ya. Apa harapan Anda terhadap pertanian di desa ini? Jadi harapan kami para petani, ketika panen itu harga itu turun, tapi ketika tidak panen atau ketika masa menanam itu harga melambung naik. Jadi kami berharap dari petani itu bahwa pemerintah supaya menyentabilkan harga selalu harga padi itu selalu stabil, karena kesejahteraan petani itu ada di tangan pemerintah juga. Petani dengan pemerintah itu harus harus satu tujuan, jangan ada jangan beda pendapat tuh. Contohnya yang sekarang terjadi itu beras impor ya. Beras impor itu sangat merugikan para petani. Karena apa? Hasil panen melimpah, tetapi kenapa masih mengimpor beras dari luar? Petani sebagai penyangga ketahanan negara Indonesia itu sebagai ujung tombak dari kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Jadi tanpa petani kalian atau masyarakat Indonesia tidak akan makan beras. Jadi harapan kami para petani itu untuk pemerintah bisa menyentabilkan harga yang ada di pasaran dan juga menurunkan harga pupuk. Ya, pupuk itu sangat langka sekali. Masih mending tidak ada subsidi daripada ada subsidi. Ketika ada subsidi, pupuk itu menjadi langka. Tetapi ketika tidak ada subsidi, walaupun pupuk itu selalu ditimbun, tetapi harga di pasaran itu masih stabil gitu. Jadi masih mending tidak ada subsidi daripada ada subsidi menurut saya. Jadi harapan kami stabilnya harga ketika panen dan juga stabilnya harga pupuk ketika masa tanam, itu harapan kami. Makasih atas pemahamannya terkait pertanian di sini dan di daerah ini. Semoga untuk petani-petani di Indonesia semakin maju dan semoga pemerintah mengerti bahwasannya apa yang diinginkan oleh petani itu baik untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih juga untuk semuanya. See you next time. See you later. Sini kami kelompok 4 Ilmu Teknologi Masyarakat telah melakukan observasi di dalam bidang pertanian di Desa Bulak, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi para petani untuk bisa memajukan pertaniannya. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indelicate, please don't break my heart. Trust me, I've been broken before. Ini permainan. I've been broken, yeah. I know how it feels to be open. Udah satu. Dari bawah I'm sing hurting, yeah. I'm hurting inside. I'm so scared to fall in love by it. Kita sebagai mahasiswa, kawan-kawan, tentunya kita harus peduli terhadap petani, terhadap rakyat kecil, saudara-saudara. Kita di sini sebagai mahasiswa, kawan-kawan. Udah. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart.